give you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Bang Jali, masih seputaran tentang puyuh petelur yang sedang diternakan. Sudah jumpa bersama kita di sini Kang Andia Wibowo ya. Sehat Kang Andia? Alhamdulillah, Selalu sehat ya. Selalu dan sehat. tetap semangat untuk memproduksi telur-telur puyuh Iya, untuk kebutuhan pasar. Wih. Kang Andia, dari beberapa waktu lalu kita membahas tentang sejarah kenapa Kang Andia beralih dari basic seorang broker ayam pedaging menjadi peternak puyuh petelur, yang memang channelnya mudah-mudahan teman-teman semua di sini sudah menonton dan subscribe juga ya. Iya. Di sini. Di sini kita akan kupas tuntas nih, terutama untuk informasi para peternak puyuh pemula mungkin ya seperti saya. Persiapan Kang ya, persiapan awal untuk beternak puyuh petelur ini supaya kita tidak mendapatkan apa yang dinamakan resiko kegagalan Kang. Awalnya dari apa dulu Kang? Yang utama itu cari wilayah yang memang jauh dari keramaian, seperti jalan raya. Ya minimal untuk jarak dari jalan raya itu 30 meter atau 40 meter lah. Terus kedua, persiapan kandang besar, Bang Jali. Kandang luarnya ya? Kandang luar. Yang ketiga, kandang baterai. Setelah itu semprot formalin. Untuk Semuanya apa? Itu untuk sterilisasi Bang Jali. Oh, biar nggak ada bakteri Ya, virus ya. sterilisasi, semprot formalin, diamkan 3 hari 4 hari, baru isi. Gitu. Utamanya dan utama air dan sumber airnya itu harus memang bagus Bang ya. Selalu ada ya. Ya, bagus, jernih, terus tingkat keasamannya bagus. Bang Jali, gitu. Karena memang puyuh sendiri sangat membutuhkan mineral yang sangat cukup. Ya, jelas. Untuk apapun itu yang jenisnya petelur itu, mau ayam mau puyuh, itu mineralnya harus memang tercukupi. Itu untuk cangkang telurnya itu biar keras Bang Jali. Biar kokoh, nggak Ya, mudah rapuh ya. ya. Ya, tadi membahas tentang persiapan air yang memang harus selalu ada untuk peternak puyuh petelur ini. Iya. Terutama untuk para pemula nih, wajib paham, wajib mengerti, dan wajib mempersiapkan. Menurut Kang Andia sendiri, versinya yang sudah dilakoni, air yang memang disediakan itu dialirkan atau memang hanya cukup disediakan di tempat pakan atau seperti apa Kang? Ya, yang bagus itu seperti ini Bang Jali. Untuk puyuh sendiri itu jangan sampai kehabisan minum. Karena kalau sampai kehabisan minum, dampaknya itu bisa masuk virus ND, kotoran hijau. Jadi penyakit dan banyak penyakit yang lain, dampak yang lain akibat kehabisan air Bang Jali. Memang yang bagus itu air yang mengalir Bang Jali. Ya meskipun terdiam di suatu wadah yang ada di kandang, itu harus steril juga Bang Jali. Jangan disimpan sampai 3 hari 4 hari di tempat air yang besar, dikasih terus. Wajib tiap hari dibersihkan dan diganti Bang Jali. Jadi jangan sampai ada pengendapan ya. Soalnya yang namanya bakteri kan memang tidak terlihat juga ya Kang ya. Iya, Berbahaya benar, untuk puyuh. benar. Oke. Terus apa lagi Kang, selain tadi air gitu kan, kandang, apa yang harus dipersiapkan lagi untuk
para peternak pemula yang ingin menjajaki atau mengikuti langkah Kang Andia ini? Nah, selanjutnya untuk di usaha puyuh itu yang harus memang benar-benar disiapkan itu mental manajemen, Bang Jali. Mental dan manajemen. Iya, mental manajemen itu, mental dan manajemen. Kenapa saya ngomong mental dan manajemen? Karena gini Bang Jali, banyak pemula yang memang mulai usaha itu udah pesimis duluan. Kenapa pesimis duluan? Karena mereka enggak menghitung puyuh usia 30 hari sampai bertelur itu habis pakan berapa. Nah, di sana dia hanya ngitung beli pulet puyuh usia 30 hari, beli kandang luar, selesai. Justru dari umur 30 hari sampai bertelur itu masa uang cukup lumayan besar untuk dikeluarkan. Ada prosesnya dulu. Iya Bang Jali. Terutama mungkin di sini melihat dari jumlah pakan kebutuhan yang ingin ya penghasilannya maksimal ya, di hasil produksinya. Ya. Nah, kira-kira untuk pakan sendiri yang disiapkannya yang pas itu sehari berapa banyak untuk puyuh-puyuh? Hitung per 1000 lah aja dulu kan. Untuk peksi ya Bang Jali ya, kebetulan saya ini peksi itu sekitar satu hari per 2000 ekor itu kan kali 27 gram per ekor per hari itu sekitaran 52 kilo Bang Jali. Kurang lebihnya segitu. Kurang lebih lah, satu sakan lah. Sekarang kali 20 hari 20 karung itu kan 1 ton Bang Jali. 1 ton berarti kan sekitaran 7,5 juta lah Bang Jali. Kalau dihitung di rupiah ya. Iya. Ya memang sangat menggiurkan ya Kang Andia ya. Dimana tadi kalau perhitungan matematika dasar, siapa sih yang nggak tergiur dengan keuntungan yang wah gitu. Jadi intinya apabila produksi ingin baik, ingin banyak dan kualitas juga kuantitasnya terjamin, kita harus utamanya tulus tadi pertama ya. Iya. Keduanya kita harus tahu puyuh petelur ini dari segi makanan dan minumnya itu terjamin ya Kang. Iya benar. Nah, terus selain itu Kang, ada hal lain nggak yang memang harus dipersiapkan untuk peternak puyuh ini? Iya, untuk hal lainnya tidak ada sih Bang Jali. Untuk beternak puyuh itu hanya modal, terus sabar, terus manajemen itu perhitungannya itu harus benar Bang Jali. Jangan sampai perhitungannya meleset, karena uang yang harus dikeluarkan kalau perhitungannya meleset itu per hari per karung. Biasanya melesetnya gini Bang Jali, tadi yang saya ulas, dia hanya membeli perhitungannya membeli bibit puyuh sampai 30 hari, terus kandang luar. Sedangkan perhitungan pakan dari usia 30 sampai bertelur itu nggak dihitung. Di sana banyak trouble-nya itu para peternak Bang Jali. Rata-rata seperti itu kendalanya. Oke. Jadi itu teman-teman semua ya. Jadi bukan hanya untuk mempersiapkan kandang luar atau kandang baterai yang memang disiapkan untuk puyuh petelur saja. Ya. Kang Andia memberikan saran yang dimana coba dari umur berapa usia puyuh itu dibeli, dan itu silakan lakukan proses yang seperti Kang Andia tadi sarankan ya. Perhitungan, manajemen, serta mental yang kuat. Nah, Kang Andia, untuk saran pesan nih ya para pemula yang mungkin sudah mulai atau yang sudah belanja bibit atau keperluan untuk peternak puyuh ini ke Kang Andia selalu mendampingi atau hanya menjual saja? Iya, mendampingi Bang Jali. Tetap mendampingi. Kita membuka layanan, bukan layanan sih sebetulnya. Kita welcome sama pembeli-pembeli dari kita, apapun masalahnya, apapun kendalanya. Apalagi itu masih di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah,
kita selalu datang kalau ada trouble Bang Jali. Jadi selalu Ya. menerima komplain ya, contohnya Bang seperti Jali. itu. Terus sharing untuk perawatan juga ya Kang ya. Iya, benar-benar Bang Jali. Jadi itu teman-teman ya, jangan takut apabila teman-teman semua yang ingin peternak puyuh belanja di Kang Andi ya. Di perusahaan apa Kang? Abadi Jaya Farm Bang Jali. Abadi Jaya Farm. Itu jangan sampai takut nanti kedepannya tidak ada pendampingan atau pelatihan dan perhatian ya kepada Iya. teman-teman semua. Kang Jadi Andi ya. seperti ini Bang Jali. Kalau ada seseorang mau beli sama kita Bang Jali, sebelum kita ngasih puyuh tersebut, kita usahakan 1 minggu itu kasih briefing dulu Bang Jali. Briefing, apalagi orangnya dekat main ke kandang kita kasih lihat cara ngasih pakan, cara membersihkan kotoran, cara sterilisasi kandang, cara merawat puyuh yang baik dan benar lah, minimalnya menurut versi Abadi Jaya Farm Bang Jali. Oke. Nah, itu teman-teman semua ya, jangan risau. Segera hubungi Kang Andi Wibowo di perusahaannya Abadi Jaya Farm. Saya jamin dengan kualitas yang diberikan itu tidak akan mengkhianati usaha ya, hasilnya Betul Bang utamanya. Jali. Dan di sini Kang, yang menjadi sorotan itu kan yang sering dilupakan juga tentang vaksinasi Kang. Iya. Ya. Seperti apa Kang penjelasan tentang vaksinasi? Oh, untuk vaksinasi sendiri itu puyuh 0 sampai 1 hari itu memang dari PT yang saya ambil itu udah divaksin, udah vaksinasi. Nah, datang ke kita umur 15 hari kita vaksin kembali. AI namanya, vaksin AI. Vaksin AI ya. Ya. Nah, umur 25 hari kita vaksin lagi. ND gitu, vaksin ND. Berulang. 3 bulan sekali kita selalu vaksin. Gitu Bang Jali. Karena kenapa? Kok sering banget sih divaksin? Yaitu kembali ke pengalaman saya pribadi dari ayam broiler Bang Jali gitu. Itu kan untuk unggas sendiri, apalagi sekarang ini lagi musim hujan pancaroba seperti ini Bang Jali, itu penyakit sangat-sangat banyak Bang Jali. Sangat Virus rentan sama ya. bakteri itu rentan. Itu teman-teman ya. Jadi untuk vaksinasi sendiri yang mungkin nanti tentang jenis vaksin apa sih yang memang harus diberikan kepada puyuh petelur yang memang sedang kita warnakan ini, bakalan kita kupas tuntas caranya, termasuk jenis sampel vaksin apa yang diberikan dan bagaimana cara pemberian vaksin kepada puyuh-puyuh petelur yang sedang ternakan ini. Oke, Kang Andia, Iya. ada hal lain nggak dari apa yang sudah tadi dikatakan dan dijelaskan atau dipaparkan kepada teman-teman semua di channelnya Bang Jali ini untuk biar lebih kuat lagi menghadapi atau menciptakan mental di peternakan puyuh ini? Untuk mental sendiri pastinya tetap optimis. Apapun usahanya, kalau kita memang serius dan bekerja dengan sungguh-sungguh, tak akan pernah gagal Bang Jali. Tidak ada hasil yang membohongi usaha. Iya, dan lagi pesan untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha puyuh ataupun yang sudah, tolong dan saran saya, cari bibit puyuh yang benar-benar terpercaya Dan berkualitas ya. berkualitas. Jangan sampai kita buang-buang uang loh Bang Jali. Hanya dengan puyuh murah kita tergiur, belum tahu itu pembibitan seperti apa, breednya seperti apa, persentase telurnya seperti apa, kita beli karena tergiur harga hanya beda 1.000-2.000 misalkan. Tapi untuk hasil jangka panjangnya, persentasenya itu minim Bang Jali, percuma kan Bang Jali. Dan terlalu banyak resiko yang Iyalah, didapatkan. jelas. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan penjelasan dari Kang Andia, seorang owner perusahaan Abadi Jaya Farm, itu dapat membantu, karena kita memang di sini hanya sekedar sharing. Jangan lupa subscribe, like, share channelnya Bang Jali ini agar kita tetap optimis, semangat membuat video-video informasi kepada teman-teman semua ke depannya. Terima kasih Kang Andia.
Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Mudah-mudahan peternakan puyuhnya semakin jaya dan Amin. abadi. Oke. Amin Bang Jali.